Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Amin. Judul khotbah hari ini adalah hikmat yang mengalahkan dunia. Diambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Mulai hari ini akan kita bahas kitab Yakobus. Kitab Yakobus adalah salah satu sebagai surat-surat umum bersama dengan 1-2 Petrus dan kitab 1-2-3 Yohanes dan kitab Yudas. Itu disebut surat-surat umum karena ditujukan untuk seluruh gereja, bukan untuk gereja tertentu atau individu. Kitab Yakobus adalah surat yang paling diabaikan dalam Perjanjian Baru. Karena kitab Yakobus termasuk kanon dengan lambat dan bahkan hanya 2 kali muncul ekspresi mengenai Yesus Kristus. Reformator agama Martin Luther sangat mencintai kitab Galatia, sehingga dia berkata bahwa dia menikah dengan kitab Galatia, tetapi dia meremehkan kitab Yakobus bahwa surat itu surat jerami. Kata Luther, surat Yakobus ini bertentangan dengan doktrin pembenaran oleh iman saja bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Misalnya Luther mempermasalahkan ungkapan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Karena ungkapan tersebut adalah kemungkinan kesalahpahaman, tetapi itu tidak berarti bahwa keselamatan digenapi dengan perbuatan. Keselamatan memang diperoleh sepenuhnya oleh kasih karunia Allah. Namun, untuk kehidupan setelah keselamatan, itu bukan iman yang samar-samar, tetapi iman yang diwujud, nyatakan dalam perbuatan. Ini menekankan tindakan rohani untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan menaati firman Tuhan dengan bulat hati dan menerapkan firman-Nya pada kehidupan sehari-hari, bukan hanya memanggil Tuhan dengan mulut. Oleh sebab itu, jika kita memahami kitab Yakobus dengan benar, kita dapat mendapatkan jawaban tentang bagaimana menjalani kehidupan yang dihargai di hadapan Tuhan. Apakah saudara tahu tentang singkatan CVDIP? C itu covenant, yaitu perjanjian. B itu vision, yaitu visi. D itu dream, yaitu mimpi atau cita-cita. I itu image, yaitu gambaran. P itu practice, yaitu praktik atau penerapan. Kita sedang menjalani perjalanan perjanjian dalam CVDIP yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Akan mudah jika kita memahami bahwa kitab Yakobus menekankan P terakhir dari CVDIP, yaitu penerapan, praktek. Penulis kitab Yakobus adalah Yakobus yang merupakan adik Yesus,
bukan murid Yesus. Setelah kelahiran Yesus, beberapa anak lahir dari Yusuf dan Maria. Menurut Alkitab, saudara-saudara Yesus tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah karena Yesus yang telah tinggal bersama mereka sampai usia 30 tahun. Tiba-tiba mulai memberitakan Injil kerajaan, mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi mereka tidak dapat menerimanya sama sekali. Karena Yesus adalah saudaranya dalam daging, maka mereka tidak dapat percaya dan menatapinya dengan curiga. Dalam Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Namun, Yakobus benar-benar berubah setelah ia melihat penyaliban dan kebangkitan Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sama seperti Rasul Paulus, kehidupan Yakobus berubah setelah ia langsung bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Dalam ayat 1 dari teks hari ini, Yakobus memberi salam seperti ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua-belas suku di perantauan. Yakobus telah mengalami perubahan rohani sedemikian rupa sehingga ia menyatakan dirinya bukan sebagai saudara Yesus, tetapi sebagai hamba Yesus Kristus dan murid Yesus Kristus. Sebagai murid Yesus, Yakobus menjadi pemimpin tertinggi gereja Yerusalem mula-mula. Setelah Petrus dan memimpin Dewan Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Pada waktu itu Yakobus memperkuat pendapat Petrus bahwa bahkan orang bukan Yahudi yang menerima Yesus sebagai Kristus adalah umat Allah yang sejati. Dalam Galatia 2 ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barbanas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Yakobus dipandang sebagai suku guru jemaat dan martir. Kehidupan mereka yang bertemu dengan Tuhan yang bangkit harusnya diubahkan seperti itu. Kitab Yakobus disebut sebagai Amsal Perjanjian Baru karena memberi hikmat untuk diterapkan pada kehidupan rohani kita. Firman dari kitab Yakobus adalah firman yang memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk mengalahkan dunia, sebagaimana judul khotbah hari ini. Zaman ini kekristenan sedang diremehkan kebanyakan orang dan diinjak-injak seperti garam yang sudah kehilangan rasanya. Kitab Yakobus adalah firman yang memberikan jawaban dan hikmat tentang bagaimana mengatasi situasi zaman ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang mengambil hikmat yang mengalahkan dunia sebagai garam dan terang Yesus Kristus melalui firman Yakobus. Pokok bahasan yang pertama adalah hanya iman. Dalam ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak terkurungan suatu apapun.
Penerima utama dari surat Yakobus adalah orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi untuk menghindari penganiayaan dari Yudaisme setelah martir Stefanus. Jadi dalam ayat 1 dikatakan bahwa Yakobus memberi salam kepada 12 suku di perantauan. Orang-orang yang terpencar, tersebar ini disebut diaspora. Kondisi rohani mereka pada saat itu sangat sulit karena mereka jarang mendapat kesempatan untuk menerima ajaran Rasul. Maka keadaannya sangat sulit secara rohani. Berbagai macam pencobaan menimpa mereka. Kata Yunani untuk pencobaan di sini adalah peirasmos, yang berarti pencobaan yang tak terkira, tak terduga. Ada dua macam pencobaan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah pencobaan yang diberikan oleh Tuhan atau disebut ujian. Yang lainnya adalah pencobaan yang menyebabkan manusia jatuh dalam godaan dari setan. Godaan setan membawa kita ke dalam kejahatan. Dalam Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pada akhirnya setan membuat kita jatuh pada kehancuran kekal melalui kita berfokus pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi, yaitu berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Sebaliknya ujian yang Tuhan berikan adalah berkat Tuhan untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan kita melalui pencobaan dan ketekunan. Itulah sebabnya Yakobus menekankan bahwa mereka yang berada di tengah-tengah berbagai pencobaan harus benar-benar bersukacita. Karena itu ujian dan Tuhan menjadi kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertumbuh dalam iman. Kita harus memegang firman mimbar dengan teguh dan erat. Tergantung pada apakah mata rohani kita terbuka atau tidak, hasil dan tangkapannya akan sangat berbeda. Melalui pencobaan atau ujian, kita tahu siapa diri kita dan seperti siapa yang akan menjadi kita ke depan. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita tahu mereka. Yang perlu kita ingat adalah bagaimana kita menghadapi pencobaan, ujian. Orang-orang beriman menghadapinya secara berbeda. Mereka mengubah semua pencobaan menjadi berkat. 7 remnant seperti Musa, Daud, Yusuf, Elisa, Samuel, dan Paulus berbeda. Berapa banyak pencobaan yang ada pada mereka? Pencobaan datang silih berganti, tetapi mereka menemukan jawabannya melalui ujian itu. Dan ketika ujian lain datang, mereka mengkonfirmasikan jawabannya. Hasilnya mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa melalui ujian. Ketika kita diuji seperti ini, ketika kita menghadapi kesulitan yang tidak kita kira, satu-satunya sikap rohani yang harus kita miliki adalah lulus ujian dengan iman. Itulah sebabnya Yakobus menekankan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan melalui ketekunan kita menjadi utuh. Rasul Paulus menekankan hal yang sama dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam Ayub 23 ayat 10 menggambarkan hasil dari pencobaan iman seperti ini.
Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Akibatnya jika kita hanya memiliki sikap rohani iman, kita dapat mengalami Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk kebaikan. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kekuatan untuk mengalahkan dunia, kebijaksanaan untuk mengalahkan dunia adalah iman kita. Dan iman itu adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan kerajaan Allah datang dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketiga hanya yaitu hanya Kristus, hanya kerajaan Allah dan hanya kepenuhan Roh Kudus menjadi platform rohani, menjadi landasan rohani. Kita akan maju ke tempat kemenangan sejati. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi orang beriman yang pasti menang dalam keadaan apapun. Pokok bahasan yang kedua adalah hanya berdoa. Dalam ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus menekankan fakta bahwa ketika berbagai pencobaan menimpa anak-anak Allah yang diselamatkan, yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah hikmat. Dan hikmat itu diperoleh hanya melalui doa. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan memberi hikmat dengan murah hati kepada mereka yang berdoa dan tanpa teguran. Ungkapan memberi dengan murah hati di sini juga mengandung setia tanpa ragu dalam kata aslinya. Dengan kata lain, Tuhan adalah Bapa yang tidak hanya memberi berlimpah kepada mereka yang meminta, tetapi juga memberi tanpa ragu sampai akhir. Sebenarnya, doa adalah hak istimewa terbesar yang diberikan kepada mereka yang telah diselamatkan. Doa membuat saya melihat diri sendiri terlebih dahulu dan juga melihat seperti siapakah saya. Dan sasaran doa itu bukanlah orang lain, melainkan Tuhan Sang Pencipta. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, kita akan dapat melampaui tingkat dan keterbatasan kita dan menjadi diberdaya oleh Tuhan. Bagi kita, ada yang paling penting. Kita harus ditetapkan dengan 9 hal. Apa itu 9 hal? 3 hal tentang status dan 3 berkat transandasi dan 3 jawaban yang belum pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. 9 hal ini kita sebutkan 9 setting. Kita harus dapat melihat 3 hal yang sudah ada di dalam diri kita. Kita harus melihat siapa aku. Kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita memiliki gambar Allah sebagaimana dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita adalah makhluk hidup, makhluk yang hidup sebagaimana diungkapkan dalam Kejadian 2 ayat 7. Kita memiliki daya hidup
sebagaimana diungkapkan dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 8. Dan ketika kita berdoa, ada 3 hal yang datang dari atas, yaitu 3 transendasi. Kita dapat menikmati 3 berkat yang transendensi, yaitu berkat tata, berkat melampaui ruang dan waktu, berkat memancarkan terang ke 237 negara. Ini tidak dapat terjadi dengan level kita. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat memberikannya kepada kita. Ketika kita berdoa, kita akan menerima 3 jawaban yang belum pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Kita akan mengalami jawaban yang belum pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya yang telah Tuhan persiapkan untuk kita masing-masing, gereja, dan radang kita. Jika kita memperoleh kekuatan melalui doa, kita secara alami akan menjalani kehidupan yang berkemenangan dunia. Menurut sejarawan Yahudi, Eusebius, Yakobus dijuluki rutut unta. Dikatakan bahwa betapapun semangatnya dia berdoa, rututnya menjadi sekeras rutut unta. Artinya doa telah menjadi kebiasaan, tabiat, dan kegiatan sehari-hari bagi Yakobus. Kita pun harus menikmati doa 24 jam. Pagi hari, kita harus berdoa sebagai orang yang tersisa untuk memperoleh kekuatan sambil memegang perjanjian. Siang dan sore hari, kita harus berdoa sebagai peziarah untuk menggabungkan segalanya dengan doa. Malam hari, kita harus berdoa sebagai penakluk untuk kesembuhan mendalam. Melalui doa 24 jam, kita akan mengalahkan dunia. 7 remnant seperti Musa, Daud, Yusuf, Yesaya, Elisa, Samuel, dan Paulus berdoa 24 jam. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama jawaban yang belum pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Melalui hanya doa 24 jam yang dapat mengatasi kondisi dan situasi apapun. Sebagai kesimpulan, penulis yang terkenal dengan aturan 10.000 jamnya, Malcolm Gladwell, mengatakan bahwa ada orang yang menang bahkan dalam pertempuran yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan. Mereka tidak mengikuti aturan main yang dibuat oleh yang kuat. Sebaliknya mereka membuat aturan yang baru dalam permainan. Mereka membuat kerangka baru untuk membingungkan yang kuat di medan perang. Kemudian mereka memperoleh kemenangan. Daud juga sama seperti ini. Hal yang sama berlaku secara rohani. Kita tidak dapat menang dengan strategi yang sama seperti dunia. Kita harus menghadapinya dengan strategi baru yang berbeda dengan paradigma dunia. Itulah hanya firman dan hanya doa dan hanya iman. Firman ini persis sejalan dengan perjanjian yang diberikan kepada kita tahun ini. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ketika kita membuka mulut iman dan mulut doa kita lebar-lebar, Tuhan yang menjadi kekuatan kita telah memberi kita perjanjian untuk memuaskan kita dengan yang terbaik dan tertinggi. Apakah saudara mengalami berkat ini? Jangan terjebak dalam COVID-19. Tuhan adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan adalah Waymaker yang membuat jalan raya. Tuhan adalah
miracle worker yang mengadakan mujizat luar biasa. Tuhan adalah promise keeper yang menepati janji. Dan Tuhan adalah light in the darkness yang memancarkan terang dalam kegelapan. Tuhan yang mengubah ketidakmungkinan mutlak menjadi kemungkinan mutlak. Berjanji kepada kita bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita pada tahun 2021. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Saudara dapat mengalami jawaban mutlak dan maju ke tempat kemenangan sejati selama 1 bulan yang tersisa pada tahun 2021. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih karena memberi hikmat yang mengalahkan dunia dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit bagi kami yang lelah dan kurang. Biarlah kami dapat menantang ke dunia dengan hikmat dan kekuatan yang diberikan Tuhan. Biarlah kami dapat ditetapkan dengan 9 setting sambil berdoa 24 jam. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.